Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Nama saya Laude Nasrul, mahasiswa pasca sarjana Universitas Sololeo, program studi agribisnis. Dalam rangka tugas mata kuliah kewirausahaan agribisnis, yaitu video kreatif yang mereview seorang wirausaha bisnis kebun induk lada. Upaya peningkatan produksi dan produksi tanaman lada, salah satunya adalah diawali dengan penggunaan benih unggul bermutu. Benih unggul bermutu dihasilkan dari kebun induk. Kebun induk lada yang telah diletakkan di Provinsi Sulawesi Tenggara salah satunya adalah milik Bapak Kamaludin di Desa Lamomea, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, dengan varietas Petaling 1. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik. Setelah menjadi kebun ini, Pak, bagaimana Bapak melihara kebun ini sehingga bisa berproduksi, Pak? Jadi begini Pak, ketika akhir hujan kita harus membersihkan Pak. Kita bersihkan pohonnya, kita masukkan. Setelah itu kita anukan dulu Pak, toh. Baru Digemburkan kita pupuk, ini. kita kasih pupuk. Setelah dipupuk baru dibumbu namanya Pak. Biasa kalau Digemburkan. Pak. Dibumbung. Iya, dibumbung. Setelah pembumbungan Pak ini, kita lihat perubahan daunnya. Ketika dia sudah betul-betul sehat, baru kita memotong entris. Oh, begitu. Dan kalau sudah siap dipanen, kayak begini daunnya Pak ini. Ini sudah siap, Pak. siap panen ini. Pak, ini. Siap panen ini. Sudah siap panen. Siap panen. Ini kita potong di bawahnya Pak. Setelah ini biasanya kalau sudah panen, berapa kali setahun, Pak? Dia panennya Pak 2 kali juga setahun. Oh, 2 kali juga setahun. Artinya 2 kali sertifikasi. ya. Oh, disertifikat. Disertifikasi. Oh, disertifikat. Nah, ini. Artinya sertifikat ini adalah untuk memastikan bahwa benih lada ini secara mutunya itu adalah sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Nah, itulah gunanya sertifikat. Yang sertifikat biasanya dari mana, Pak? Dari provinsi Pak, dari balai apa? Balai sertifikat. Iya, Balai sertifikat. Oleh PBT-nya yang datang. PBT-nya, Pak. Biasanya dalam pengumpulan stek itu kadang-kadang berapa hari Bapak kumpulkan, Pak? Baru disertifikat. Disalurkan. Oh, steknya Setiap harinya Pak, kita panen pagi. Tengah harinya harus disertifikat. Oh, sertifikat. Oh, ya. Diperiksa semua. Ada dari PBT-nya. Oh, ada dari kita periksakan semua. Setelah itu baru disalur. Apakah ada proses dari anggaplah setelah kita gunting stek, setelah itu kita pisah-pisah. Biasanya yang di sini apa Kak? Satu buku ya? Satu ruas Pak. Satu ruas, satu daun. Satu ruas Pak. Satu ruas. Berdaun tunggal itu. Nah, biasanya kalau dari teori itu dia istilahnya satu buku. Satu buku itu adalah ini dia satu apa? Ya bisa begini. Iya, begitu Pak. Dia satu buku ini. Satu buku. Nah, jadi ini yang dipotong ya inilah namanya satu buku. Satu buku. Berdaun tunggal. Ini siapa yang ngambil ini Pak? Kalau setelah Bapak stek, setelah disertifikat, ini apakah kayak macam produsennya itu datang ke sini atau sudah ada kerjasama Pak dengan produsen benih yang ada? Sudah ada kerjasama Pak. Oh, sudah ada. Dengan Cahaya Morome. Oh, Cahaya Morome. Jadi saya panen, begitu saya panen, saya hubungi di sana supaya dia siap untuk mengambil stek ini. Jadi begitu sudah siap, saya salur ke sana Pak. Ya. Karena mungkin stek juga ini dia tidak bisa juga terlalu lama disimpan. Secara ini dia maksimal sekitar 3 hari disimpan ya. Ya itu Pak. Betul. Nah, jadi sebelum 3 hari itu dia harus sudah ditancap. Jadi memang kerjasama antara pemilik kebun dengan produsen benih yaitu memang harus terjalin. Jadi panen bisa dapat berapa stek di sini Pak dari kebun ini Pak? Kalau di sini Pak ada 50.000 Pak. Oh, 50.000. Stek. Apakah 50.000 itu dia satu kali panen? Atau itu sudah 2 kali panen itu tadi? Sudah termasuk 2 kali panen. Jual di UD Morome dengan satu stek tadi itu satu buku ini adalah 700 rupiah. 700 rupiah ini berarti diterima ini UD Morome sudah dalam bentuk sudah lengkap dengan sertifikat ya?
Iya Pak, sudah. Oh, sudah dengan sertifikat. Tapi dia yang tanggung sertifikatnya Pak. Oh, berarti 700 itu orangnya dia saya tinggal menyuplai saja. oh Pak. menyuplai. Berarti yang karena ada kerjasama tadi dengan UD Morome, berarti untuk mendatangkan PBT di sini adalah dari UD Morome. Bapak permohonan untuk sertifikatnya, walaupun Bapak tapi secara ini UD Morome yang fasilitasi. Iya. Oh, iya, iya. Oh, kayak ini berarti sekitar kalau 50.000 berarti 1 tahun ya 50.000 kali 7 sekitar 35 juta ya satu kali panen. Iya Pak. Nah ini 35 juta. Nah, 35 juta dari biaya untuk mengeluarkan ini kurang lebih berapa Pak? Kalau saya hitung semua Pak, ini biaya-biayanya Termasuk pupuk, iya, tenaga, termasuk tenaganya, pemangkasan. Itu sekitar kurang lebih juga 10 juta. Oh kurang lebih 10 juta. Kurang lebih 10 Pak ya. Jadi masih ada sekitar 25 jutaan ya? 25 juta. Iya, iya. Berarti sekitar 25 juta ini kalau ini dalam 1 tahun bisa jadi menjadi sekitar kurang lebih 50 juta kalau 2 kali panen. Iya, kalau 2 kali panen. 2 kali panen. 50-an. 50-an ya. Ini menjanjikan juga ya Pak? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Kalau masalah hasil kita bicara Pak ya, artinya sudah di sini juga sumber pendapatan saya Pak. Oh betul. Kan ini Bapak juga punya kebun produksi ya? Punya Pak. Yang untuk biji lada. Iya, untuk biji ladanya. Nah, kalau mungkin dibanding-bandingkan, kalau menurut Bapak, ini yang mana yang lebih bagus ini? Saya bikin kebun produksi dengan menghasilkan biji ladanya, atau saya cuma menjual stek untuk bikin kebun induk? Iya. Kalau menurut Bapak? Kalau menurut saya Pak kayaknya agak lebih gampang Pak. Lebih Dijadikan gampang? uang. Kalau dibikinkan Kebun induk. indukan. Oh iya, lebih gampang. lebih banyak, lebih gampang ya. Artinya kita tinggal rawat pohonnya. Ketika begitu sampai pemotongannya kita potong, selesai dia bisa jadi uang. Jadi uang. Artinya dia tidak memerlukan lagi Kalau kalau kebun ini anggaplah proses pasca panennya, Iya, pasca mulai panennya dari kita pemetikan, peneliti. perendaman sampai penjemuran Iya, ya. penjemuran. Sampai penjemuran ya. Jadi ya itulah. Saya kira jadi 75 juta, 50 juta ya. 50-an. 50 juta. Ya alhamdulillah. Ini uangnya bisa apa saja nih Pak? Mungkin kalau dari mungkin yang ini jadi membangun kebun induk ini dari pengalaman Pak Kamaludin tadi dengan 2 hektar ya. Iya, 2 hektar ini ternyata memang dia cukup menjanjikan untuk kita kelola dengan baik. Artinya dengan pendapatan 1 tahun kurang lebih 50 juta. Nah ini kan nanti kalau aninya kan masih kurang lebih ini. Iya, kurang lebih. Untuk lebih pastinya mungkin akan lebih kita hitung. Tapi dengan rata-rata 50 juta 1 tahun ya alhamdulillah. Dan Pak Kama juga ini bilang dibandingkan dengan kebun produksi, kalau menurut Pak Kama sendiri dia lebih condong untuk kebun induk, karena memang setelah menjadi kebun induk tidak dirawat, ambil stek jadi uang. Nah, kalau produksi kan pasca panennya yang ini ya. Nah, saya kira demikian. Jadi kesimpulannya adalah dengan membangun kebun induk ini adalah suatu usaha yang cukup menjanjikan untuk ke depan. Saya kira sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.